saya pernah bukan pernah membaca, dan saya memang sering membaca. Saya pernah membaca kitab karangan Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani yang jadi rujukan ulama-ulama. Begini Pak, yang mungkin kita lupa ya, Iblis itu menangis ketika berada di dalam 4 kejadian ini. Cuman kan gini, sebelum membahas iblis, kita harus tahu dulu asalnya. Secara gramatik bahasa Arab, iblis itu fi'il amar dari lafaz balasa. Jadi dina kalimat sulasi mujarab bab kedua balasa yablisu balsan bahwa balisun wadakama blusun iblis. Ya. Tapi ketika iblis di surga, namanya lain iblis. Itu. Nama nanti Ajazil. Ada juga yang mengatakan dalam kitab Al-Harith. Azazil itu, gini Pak, iblis itu ketika sudah diusir dari surga, namanya beda, jadi iblis. Ketika di surga, bukan iblis, namanya Ajazil. Orang yang terhormat, orang yang mulia. Makanya iblis itu golongan dari malaikat, sayyidul malaikat. Iya, perlu di, karena saya mau lah diompat dia ya, tapi mudah-mudahan ulang lebih di 20 menit ya. Capek sama nanti memikir ya. Ingat, iblis itu ketika sudah dari keluar dari surga. Kalau di surga itu namanya bukan iblis, Ajazil, sayyidul malaikat. Ajazil itu artinya terhormat, mulia. Ketika sudah diusir dari surga, kenapa jadi iblis? Iblis itu segat fil amar, orang yang putus, orang yang menyerah. Maka lamun hirup lo menyerah iblis. Itu sudah makanya haram, Pak. Hukum orang Islam putus asa teh haram. Nah itu secara gramatik bahasa Arab itu ya. Dan secara ma'ani anu itu lagi. Makanya ingat Pak. Nah, itu saya dijabarkan dulu ya definisi iblis. Terus itu gimana Kang masalah setan? Nah, iblis itu tidak punya kelamin, Pak. Iblis itu berkembang biaknya bertelur. Kemarin pernah dibahas ada tafsir. Dogan iblis teh. Cik, dibaca aja teh nyaho dong lama gede naon teh gede soang gede hayam teh nyaho. Pokoknya dogan kan pokoknya nama iblis, Pak. Wih, ayo pusking aja teh pertanyaan. Lain pertanyaan, Pak, emang bener. Iblis Pak dogan, Pak. Dogan, Pak. Nah, iya, aku saya dibikin jurnal biar paham ya. Kang, berarti kalau iblis itu bertelur, ndogan lah ya, ndogan. Tah, lahir wen namanya setan. Setan itu sifat. Paham tuh Pak? Nah, gini nih, misalkan contoh ya. Tinggal kamu jangan boleh. Mau dicopet itu. Saya nyontoh aja. Dulu dunia ini bersih Pak. Dunia ini bersih. Ketika iblis bertelur, terus telurnya itu menetas, misalkan timbul kia, tersep aing, nah megar dong nah. Iblis bertelur deh, menetas deh telurnya, apa Pak? Sifat-sifat jelek manusia, geuleuh aing kasih eta. Bertelur deh iblis, menetas deh, naon deh. Nah gitu Pak. Jadi semakin banyak bertelur itu akan melahirkan semakin banyak sifat jelek tak eta setan teh. Kamunya mau copet ya? Paham kan? Paham. Ya dia kurang gede ya gitu ya. Mana? Itu. Dalam Quran pun ada pasal. Dalam Quran juga ada keterangannya. Cuman secara spesifik mungkin lebih hebatnya begitu. Nah, semakin iblis makanya kan satu. Ingat Pak,
Satu kali iblis bertelur itu bisa sampai ribuan bahkan jutaan bahkan. Makanya setiap tahun itu sifat jelek manusia itu akan aya nu aneh Pak, ada yang mencekram gitu. Dulu orang sejelek-jeleknya itu nggak pernah Pak membunuh. Nah, ngerti tak? Dulu orang badung-badungnya sejahat-jahat gak pernah Pak membunuh orang. Tok ayeuna. Kan tadi bahasa semakin iblis bertelur dan telurnya itu menetas, itu sifat sayyi'ah itu akan semakin banyak yang baru Pak. So, boy. Dulu orang itu nggak pernah kepikiran kan punya apa? Memasukkan foto telanjang ke dalam gadget. Bener kan? Tidak pernah. Bener kan? Nah, karena can aya. Tak, pertanyaannya itu kunaon Pak bisa gitu? Itu dari iblis dan itu akan selalu seperti itu. Pemikiran-pemikiran jelek itu lahir dari paham Pak? Makanya kan tadi pengajian subuh, cicing saya ngaji mah kuaing bejar ya. Ya. Ya benar. Ya, betul tadi. Kenapa Nabi Muhammad itu sampai sekarang wajahnya itu tidak pernah dipublikasikan? Lihat dalam kitab berjanji. Sampai Said Jafar mengatakan tidak ada yang seperti ini wajahnya sebelum Nabi Muhammad lahir. Dan sesudah Nabi Muhammad lahir pun sampai kapanpun tidak akan ada wajahnya yang sama seperti Nabi Muhammad. Ayangnya mana? Bahwa lama tak kepikiran. Seandainya Nabi Muhammad bisa digambar ku Yohanes, pos Nabi Isa lah gitu ya. Cek orang-orang Kristen, itu bisa diedit ku Aisyah. Ya. Fitnah, muamin fitnatil mahyaya jadi Nabi. So, Bapak kebayang tuh Nabi Muhammad diedit Pak? Pakai Supra gitu. Berapa Nabi Muhammad pakai Supra diedit? Nggak bisa Pak. Dulu saya nggak pernah kepikiran kenapa sih Nabi kita itu dirahasiakan oleh Allah, ditutup Pak. Yang dipublikasikan itu hanya perilaku, sifatnya, sampai bentuknya itu nggak pernah dipublikasikan. Kabaca tak kajawab bayi nama naon air. Ini selesai. Teknologi air jahat Pak. Siapa sih nggak bisa? Semua bisa diedit. Nabi-nabi sekarang kan bisa. Nabi Yohanes itu lebih hebat. Terus dewa-dewa dari India lebih ini, dewa-dewa dari Yunani diedit lebih gagah, lebih ini. Hebat kan? Tapi Nabi kita nggak pernah bisa diedit. Wah, itu berarti secara naturalnya memang terjaga. Nah ini baru kita kepikiran. Allahu Akbar. Ternyata Allah itu luar biasa menjaga. Makanya kan bila kita mana nasabun tahsiul ula bihulahu qoladat nujum mahal jauja. Nasabun nasabna turunana tasibul ula eta nasab anu luhur anu mulia anu dijagati Nabi Adam nepi ka Nabi Muhammad gitu. Makanya mau bisa dirusak. Tasibul ula benar-benar dari keturunan yang baik. Tuh. Nah, itu secara garis besar, secara gamblang begitulah Pak. Maka iblis itu asal dari kalimat balasa. Balasa dari sulasi mujarad bab kedua, balasa yablisu. Kalau dari sulasi majid warna awal tidak seperti itu. Balasa yublisu tablisan. Tablisatan tiblasan, enggak berarti masuk ke mujarad. Iblis artinya makhluk yang putus asa. Sebenarnya bahasa maling putus asa, putus di rahmat Allah. Akhirnya disitulah baru diusir dari surga, turun ke dunia, jadi nama nate iblis. Dulu mah nggak ada iblis Pak, ajajil. Karena pemimpin malaikat dulu mah iblis. Nah, di sini ada 4 yang bikin iblis itu menangis sama Pak. Dulu ketika di surga pun iblis tidak seperti sekarang bentuknya, tidak bertanduk. Karena iblis itu golongan malaikat, malah pemimpin malaikat. Ketika iblis diusir dari surga, baru muncul Pak tanduk. Bentuknya sebagian ada yang mengatakan merah. Saya juga tidak pernah tahu ya. Cuma secara spesifik di dalam beberapa kitab mengatakan begitu, tandukan, buntutan,
Tapi memang sebagian juga mengatakan begitu. Pertama iblis nangis itu, yang pertama itu dia itu dilaknat, Pak. Itu iblis nangis luar biasa. Tapi kagum saya mah, iblis dilaknat oleh siapa? Oleh Allah. Iblis pun pernah tobat, Pak. Awas ya, ulah ketipu. Iblis itu pernah, ya Allah ampuni kesalahanku, ya Allah ampuni dosaku. Allah menerima tobat iblis. Iblis, aku akan menerima tobatmu. Tapi kalau dikikir nyentuh satu sujud ke Nabi Adam, ya embung, siapa aneh. Kau tobat tapi dititate makanya kan sih tengah ya subuhnya. Ya. Terus subuh kan diberi keterangan apa? Hasibu anfusakun qabla antuha. Nah, belajar untuk menghisab diri. Maksudnya menghisab diri itu, cobalah anggap diri kita itu tidak apa? Tidak ada apa? Seperti gini, Pak. Mereka Bapak misalkan diharap kiai KB. Bapak tuh misalkan kiai, kan biasa abi mah dipengker, biasanya di payun mah gitu, lurah, camat gitu. Menganggap diri seperti tidak apa-apa, itu sudah menghisab diri kita. Ingat, Pak, hasibu anfusakum. Makanya kata Nabi Muhammad, ada yang mengatakan ini teh kola Nabi, ada yang mengatakan ini teh kola Umar bin Khattab. Umat muslim, orang-orang muslim ketika meninggal itu potensi dihisabnya kecil, Pak. Kalau dia sudah terbiasa menghisab dirinya sendiri di dunia, gitu. Jadi ketika kayak mana maut, ketika mana meninggal, pas arek dihisab ku Allah teh kieu. Kieu nya Gusti Nabi mah dajal mina kieu, muhun kieu. Paham teh? Jadi orang sudah terbiasa untuk menganggap diri teh hina, tidak ada apa-apa. Ya kami mah makhluk, dan kami pun tidak tahu diciptakan olehmu, dihidupkan olehmu, dimatikan olehmu ya Allah. Nah, kita jadinya tuh mulai ngahisab diri sorangan. Tapi ulah sampai kos iblis ngahisab diri sorangan pas waktu ditita sujud. Mana ge kudu ngahisab teh ulah dina perilaku unggul. Tapi ketika dibatur teh misalkan contoh. Ujang cenah cek Allah teh goreng maneh. Coba ujang teh kieu. Urang mah disebut kasar di dunia ya Allah cenah. Berarti saya mah ngahisab teh nu sejen madaek, tapi pas waktu disebut goreng ulah gitu. Menghisab diri sendiri itu harus semu. Hasibu anfusakum, Pak. Belajar untuk menghisab diri kita, mempermalukan diri kita. Ingat bahasa mempermalukan ini saya pakai bahasa majaz ya. Bukan mempermalukan. Bukan mereka bijang. Bukan mempermalukan. Bukan mempermalukan seperti itu, Pak. Mempermalukan itu mungkin Gusti dia lebih mulia dari saya sehingga orang-orang itu lebih menghormati dia. Nah, Ibnu Athaillah langsung kita teh siapa bahasa apa? Misalkan Bapak yang tadi dihormati, oh mungkin eta mah leuwih naon? Leuwih mulia mungkin ya enggak. Belajar seperti itu. Terus itu sudah menghisab diri kita. Ketika nanti di yaumil mahsyar, di yaumil hisab, ketika Allah mengatakan engkau begini, ya Allah aku begini orangnya, aku banyak salah, aku banyak dosa. Hei kamu orang yang miskin, ya Allah aku orang miskin. Hei kamu orang kaya yang pelit, iya ya Allah aku. Tah itu teh sudah menghisab diri sendiri. Nanti Allah teh, guys, baik ari narima mah jujur mah lewat. Itu Pak, makanya kan di dalam surat Al-Fatihah ada alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki. Nah eta teh luar biasa katana. Cuma mana di dunia kieu, mana ayeuna geuningan henteu. Ayo sang aku cenah. Nah itu karena dia tidak pernah menghisab dirinya sendiri dalam konteks dunia, harta mungkin ya. Nah itu maksudnya gimana kan? Maksudnya apapun itu amanat dari Allah untuk kita. Kita misalkan diberikan oleh Allah sebagai saudagar, ya alhamdulillah, ya Allah ini amanat. Mudah-mudahan aku bisa memegang amanat ini. Enggak susah gitu. Itu baru hebat, Pak. Yang kedua, wahina uhvito. Iblis itu menangis itu yang pertama tadi dilaknat, yang kedua itu dari diusir. Wa uhbito. Takiban jadi naibul fa'il, diusir. Dipicen kalimat iblis nah. Wa uhbito asalna uhbito iblis. Uhbito iblis. Uhbito, jadi iblis itu diusir dari surga itu baru dia menangis kedua. Yang pertama dilaknat oleh Allah, yang kedua
diusir. Yang ketiga, iblis menangis itu ketika apa? Wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang jarang dibahas Pak Kiai, jarang. Ketika hari kelahiran Nabi Muhammad, itu iblis luar biasa Pak menangis. Ya karena kan sekarang kan Bapak juga tahu bagaimana bentuk tubuhnya saja. Ini nggak ada yang bisa bikin sketsa. Pak, bunuh bisa. Wajahnya ada sampai Bapak manggil seorang ilmuwan atau seorang seni atau pelukis apapun, itu dia nggak akan bisa bikin sketsa wajah Nabi, nggak akan bisa. Coba, Bapak jago melukis, bikin sketsa. Bapak tanya ke saya, ada nggak ciri-ciri bentuk Nabi? Ada. Tapi ketika Bapak gambar, insya Allah Pak, nggak akan bisa. Itu luar biasa Pak. Makanya iblis itu menangis ketika wulida Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa menangis. Makanya kan di dalam kitab yang lain diceritakan sampai berapa ya? Sampai ratusan bahkan ribuan ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu banyak kejadian aneh. Lupa kejadian aja. Ya, Nabi Muhammad mah dilahirkan ya, tatangkala nu pae teh ngadadak harirup, sok ayeuna urang lahir. Nu aya ge goblok ngarangan aing gitu tatangkala. Bener Pak, sok tingali mah dina riwayat. Padang tandus ngadadak jadi eta kakarang 2 3, belum yang lain Pak. Api abadi mati. Dan itu masih banyak lagi. Di dalam ruh goyang Pak, guncang. Oh, makanya kan di beberapa kitab dijelaskan ketika yang kagok lah. Kalau saya dapat keterangan itu gini, kalau ketika di dalam maulid itu kita baca Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya khairu maulid. Ya udah makan can ayat gitu. Assalamualaikum ya sayyidul khalqi, Assalamualaikum ya sayyidun nas, Assalamualaikum ya sahibus syafaat. Oh, loba Pak eta teh. Punya. Eta mah itu wajib lah eta ngadengikeun kitu mah. Ieu cuman biasanya di dalam kitab saya begitu. Jadi ketika hari kelahiran itu kita mengucapkan salam. Nah, itu kakak bakal ngumpul. Oh, seperti gitu. Maka yang ketiga itu wulida Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, iblis sendiri nangis. Yang terakhir, iblis menangis itu ketika surat Al-Fatihah diturunkan. So, makanya pantas tawasul teh make. Terus kudu dibuka tuh tidak tua si Abdul Qadir. So, di mana tawasul dapat make Al-Ikhlas? Lah terus di Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ngesah kali keistimewaan Fatihah. Makanya kadang-kadang orang nu teu ngaji mah bentar-bentar Fatihah, bentar-bentar Fatihah. Ngajina karak naon maneh. Bentar-bentar Fatihah, bentar-bentar Fatihah. Kalau nggak tahu rahasia Fatihah diem. Oke, nanti dia akan malu sendiri Pak. Ternyata nih Pak, iblis itu bisa menciptakan satu kejadian, bisa memanipulasi. Bukan hanya memanipulasi data iblis mah Pak, memanipulasi wajah, memanipulasi kejadian, itu iblis bisa Pak. Orang pejabat paling ke data fiktif, manipulasi anggaran, oke lah nuk itu. Iblis mah ente lu itu hebat, jagoan iblis mah. So, bejaan deh Pak. Ayo, Kang aya kitab dah. Ya mau bejaan tapi lah rahasia. Makanya ketika orang mengatakan orang nggak pernah ngaji tawasul al-fatihah, tawasul al-fatihah, tawasul al-fatihah. Ya Allah ya Robbi saya tengah cicik tengah timah. Malah di dalam seperti saya ya. Saya kalau misalkan ziarah tanya, bapak-bapak kemarin juga tahu kan? Kenapa saya kalau ziarah ke makam bapak itu nggak pernah baca? Pasti Yasin 41. Itu. Soalnya langsung cepet. Jadi setan tuh mau bisa ngalangan Pak Fatihah. Dijajah dari guru almarhum bapak. Kenapa enggak Yasin? Oh Yasin bagus. Oh Yasin bagus. Hadisnya ada, itunya ada. Tapi kalau misalkan lebih melihat kehebatan ya, mungkin kehebatan ya.
Ya, kehebatan Al-Fatihah itu lebih hebat karena memang bukan kan kalau Yasin kan qalbun. Kalau Fatihah itu ya memang kumpulan semua Al-Quran di situ. Tapi itu juga selera Bapak. Kalau Bapak mau Yasin ya nggak apa-apa. Itu bagus, Yasin juga bagus. Tapi kalau saya kalau ingin cepat waktunya mepet ya Fatihah. Kalau waktunya banyak Yasin tambah Fatihah. Berapa Fatihahnya? 41, 40 baca satunya dikhususkan. Ditambah lagi kalau anak ingin soleh Fatihah ila ruhi wa jasadihi Fatihah. Wah pokoknya mah Pak ayah kitabnya makanya orang tua dulu makan sebelum makan kan ya, Pak. Orang tua dulu makan kalau misalkan tuh Kiai Haji Jenderal Cicapar Mursyid Thoriqoh TKN Suryalaya kapungkurnya nama tos saya rek dahar teh Al-Fatihah orang makan 8 ya lila cing aki-aki teh rek dahar Fatihah kena wae geus beres yang minum kan Al-Fatihah lila udah lama saya can mondok Pak tetep paham saya tapi kadi-kadi ternyata eta rahasiana paham ayeuna nah itu salah satu kehebatan yang luar biasa. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, nggak panjang lebar ya. Jadi saya mengatakan 4 kejadian yang bikin iblis menangis itu dalam kitab karangan Said Al-Maliki Al-Hasani, guru-guru dari Indonesia biasanya. Dulu sekarang udah nggak ada. Itu yang pertama iblis itu menangis ketika dilaknat, kedua ketika diusir, ketiga ketika dilahirkannya Nabi Muhammad, keempat ketika diturunkan Al-Fatihah. Susah gitu Pak. Mungkin itu saja yang bisa dibahas. Insya Allah nanti kalau ada waktu kita bisa dibahas. Kita tutup saja doa dengan bacaan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu